Assalamualaikum, Sugeng Rawuh, selamat datang di kedai Ketan Punel. Saya Rini Kusuma, Bapak Ketan Punel, selalu antusias, selalu semangat untuk bisa menantikan kehadiran Bapak Ibu pembeli kedai Ketan Punel semua. Oh iya, tidak lupa kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Silahkan bertakjil atau bercamilan malam usai sholat tarawih di kedai Ketan Punel. Kami nantikan ada Ketan Punel kurma yang selalu siap menantikan kehadiran Bapak Ibu untuk dicoba dan dicicipi di selama bulan suci Ramadan ini. Juga ada menu baru yaitu Ketan Punel rendang. Monggo dicoba juga bagaimanakah antara Ketan Punel bertemu dengan rendang yang pedas itu seperti apa? Silahkan bisa coba di sini. Kami nantikan ya. Dan juga untuk malam ini kami sangat bersyukur sekali karena di tengah-tengah pembeli kedai Ketan Punel ada sosok yang begitu istimewa. Ada Gus Hans. Nah, sudah tidak asing lagi dengan beliau kan? Kami ajak kenalan ya, kami ajak berbincang-bincang lebih dekat bersama dengan Gus Hans yang seorang politikus, seorang host, seorang pengisi acara di TV nasional, juga seorang pendidik, seorang dai, seorang santri, banyak sekali kapasitas yang ada di diri beliau. Kami ajak Anda untuk berbincang-bincang lebih dekat bersama Gus Hans. Seperti yang sudah saya katakan tadi, pembeli kedai Ketan Punel semua, saat ini di tengah-tengah kami, di tengah-tengah kedai Ketan Punel, ada sosok yang istimewa banget. Alhamdulillah, usai sholat tarawih berkenan singgah sejenak ke kedai Ketan Punel. Ada Gus Hans. Wah, pasti semua sudah, ini nggak asing lagi, sudah sangat populer, sudah sangat familiar di tengah-tengah kita semua. Assalamualaikum Gus Hans. Matur nuwun sudah singgah di kedai Ketan Punel. Matur nuwun sudah santai di lincah yang sederhana ini. Banyak pakunya Gus Hans. Jadi agak bahaya nih terhadap sarung-sarung. Saya juga mengucapkan terima kasih dengan konsistensi style seperti ini dengan Kota Metropolitan. Mengingatkan kita adalah bagian dari situasi yang seperti ini begitu, biar nggak lupa terlalu ke atas gitu. Gitu ya. Jadi ketika kita datang ke sini down lah. Dan egaliter di sini tempat siapapun dari kelas apapun bisa berbaur nyaman. Begitu. Nah, Gus Hans panggilan akrabnya, tapi seperti kita ketahui bahwa nama lengkap beliau adalah Pak Zahrul Azhar As'ad. Ini boleh tanya dulu kalau gitu, kok dipanggil Gus Hans, dari kata mana ya Pak Zahrul Azhar As'ad? Dulu ceritanya panggilnya saya Tuhan. Oh. Ya, dari Azhar jadi Han, Azhar, Har mungkin pelat jadi Han. Oh, gitu. Itu kecil saya dipanggil Han, tapi biar kelihatan nggak terlalu jombang banget, saya kasih S gitu kan. Oh gitu, biar agak internasional ya. Nah, biar kayak gimana begitu kan. Gitu. Seperti itu ya. Baik, monggo sambil dinikmati. Wah. Ini wedang ungu sama ketan durian. Best seller di sini Gus Hans. Ketan bubuk kedelai, ketan durian. Dan kalau bulan suci Ramadan, kami selalu ada menu yang wajib setiap hari, yaitu Ketan Punel kurma. Ketan kurma, monggo silakan. Jadi wajib saya coba dulu ini ya. Kalau ada durian saya nggak tahan. Begitu ya, pecinta durian ya. Duriannya Jombang juga enak ya? Iya, Wonosalam. Banyak yang enak-enak di. Kami sering duriannya dari Jombang yang warnanya agak orange itu. Itu kan luar biasa. Jadi ceritanya sambil diganggu, nggak apa-apa ya? Ini tadi sudah sholat tarawih. Sholat tarawih di mana Gus Hans? Sama keluarga atau memang setiap hari harus ganti-ganti? Ganti-ganti tempat-tempat gitu. Berganti-ganti. Dari undangan teman sekalian. Oh gitu. Ya. Jadi kalau Ramadan gini penuh jadwalnya? Ya agak lah, nggak begitu sih, cuma ya agak penuh. Agak ada. Jadwal bukber atau jadwal mengimami sholat tarawih atau jadwal apa nih? Biasanya kan jadwal. Biasanya sih mintanya dia ngisi di kultum. Kultum, oke. Ya kan sisa-sisa sambil dengan syuting kan. Jadi beberapa program tayangan saya di TV nasional kan saya ambilnya sebelum Ramadan sebagian. Di Metro TV kalau nggak salah. Metro TV. Ya. Nah, tinggal nanti masih ada beberapa tik-tik lagi ya. Mungkin Rasriwadi di Surabaya, Jakarta. Wah ini karena memang host kalau di acara-acara kasana Islam gitu ya. Ini nggak asing banget, kita diajak untuk menyusuri kebesaran-kebesaran, keagungan-keagungan, peninggalan-peninggalan Islam di masa lalu. Luar biasa menambah kasana dan wawasan kita. Untuk itu makanya ini beruntung banget nih diajakin ngobrol sama Bakul Ketan Punel. Makanya ya beliau ini sudah host, kemudian juga politikus, dai,
kemudian santri tentu saja, pendidik. Kok banyak banget ya, kapasitas yang disandang itu banyak banget. Tapi sebetulnya kalau boleh cerita ke pembeli kedai ketan budal yang lain, yang sungguh-sungguh passion, yang sungguh-sungguh menggambarkan the real of Gus Hans, itu yang mana? Ya apa ya, jadi saya lebih ke arah dunia televisi ya, lebih nyaman gitu kan dengan style dan juga cara kerjanya gitu kan. Dan di dalam dunia televisi pun saya pilih-pilih, nggak semua program saya terima. ini bukan program ya Gus. Ini apa? Enggak, saya senang outdoor seperti ini. Jadi saya kalau misalnya ada TV minta saya tanya ini apa namanya, studio atau outdoor. Oh. Saya lebih senang kalau misalnya outdoor karena menambah pengalaman saya bertemu, berinteraksi dengan berbagai orang, berbagai karakter, kan? Karena saya selama di televisi ini berapa tahun ya, mulai tahun 2010 saya terjerumus di dalam dunia televisi. Saya pertama kali di sini di TV 9. Di TV 9. Sempat menjadi direktur operasional di sana. Oh. Terus ditarik TV Nasional Jakarta sampai sekarang, keterusan. Dari proses sekian tahun ini, alhamdulillah saya sudah 23 negara. Waduh. Yang saya datangin, dan itu membuat kita semakin memahami tentang berbagai karakter dan budaya masyarakat. Saya kan terpancing dengan orang yang mengatakan nek ngopi ojo cida-cida butuh sing ado. Oh iya betul. Aja, gitu. Jadi kopi yang paling jauh kemana? Ya di Eropa, ya di Turki, ya di Masya Swedia, Allah. kemarin di Uzbekistan. Wah itu. Nah kalau di Uzbekistan itu kalau misalnya ada perempuan 6, yang cantik 12. Masya Allah, karena saking di luar atau di atas standar Ya, gitu kali ya. Standar. Masya Allah, itu kan kesempatan. Ibaratnya itu punel-punel gitu. Punel, oh. Kata Gusan kuat, ini kuat, punel-punel. Tidak hanya ketan ternyata, Masya Allah. Itu kesempatan yang tidak semua orang bisa dapatkan, luar biasa banget. Wah, tapi dari itu bagaimana ya kemudian kalau menggambarkan antara, karena yang dibawakan itu kan terkait dengan kasanah Islami, kasanah keislaman begitu. Ada nggak perbedaan yang Gus Hans catat antara keislaman di kalangan kita di Indonesia dengan mereka semua yang ada di daerah atau di bukan daerah, di negara yang jauh-jauh dari kita? Menarik sekali dari apa yang saya sudah lakukan perjalanan bagaimana berislam ala Cina. Cina pun berbeda antara Cinanya di Beijing sama di Xi'an juga berbeda. Di Turki pun berbeda, di Siprusnya juga berbeda, di Eropa juga berbeda. Bagaimana mereka bisa saling memahami dan juga mengerti tentang perbedaan. Nah ini yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat. Saya memahami tentang karakter masyarakat kita kan literasinya masih rendah. Ini bukan mengata-ngatain negara kita sendiri ya, tapi kan fakta mengatakan bahwa literasi masyarakat kita masih rendah. Maka ketika kita mengintervensi mereka dengan ilmu pengetahuan dan juga pemahaman tentang dunia, maka kita lebih banyak ke visualisasi. Maka saya mendatangi berbagai negara untuk menunjukkan kepada masyarakat Indonesia betapa berislam di Indonesia itu sangat nyaman dari berbagai unsur. Gitu ya? Sangat Nyaman. Bagaimana teman-teman kita yang di Swedia, yang ada di Jerman, puasanya harus 19 jam. Oh iya. Ya kan? Dan posisi matahari itu kan tidak sesuai dengan jam. Kalau sesuai, kalau kita di sini kan sesuai jam 12 zuhur, jam 6 maghrib, gitu aja kan. Nah kan sana musimnya berbeda juga. Dan waktunya sholat imsakiyah pun berbeda-beda, bisa selisih setengah jam masing-masing masjid. Masing-masing masjid? Iya, karena ini ikut Turki, ini ikut Saudi, ini ikut Mesir. Jadi referensinya berbeda-beda dan mereka biasa. Nah, ini yang harus kita sampaikan kepada masyarakat Indonesia bahwa berbeda itu biasa. Yang penting itu bagaimana kita mengimani apa yang kita imani, intinya di situ dengan cara memuliakan semua makhluknya Allah. Nah, harapan saya sih dengan tayangan-tayangan yang saya lakukan itu bisa membuka wawasan, terbuka, kita tidak lagi rasis, kita tidak lagi merasa benar sendiri.
yang lain salah. Ya, Itu yang ya. harus kita Benar bersama-sama nggak apa-apa ya, tidak harus menyalahkan yang ya, lain-lain. kalau misalnya gitu kita benar sendiri, nanti kita masuk surga sendiri, nanti teman WA kita siapa? Ada WA di surga. Nah, ini saya jadi kan gitu. Kesepian Nah, dong. kalau nggak ada WA group, gimana cara ininya? Nggak bisa Ya gibain artis Allah. kok. Kan? Begitu ya. Aduh, bercanda. Tapi kira-kira bentuk mensyukuri karena ternyata kita memeluk Islam yang paling nyaman ya di negara kita ini ternyata. Bagaimana ya Gus kalau menurut pendapat Gus Hans cara mensyukurinya? Selain harus menghargai perbedaan atau perbedaan itu biasa, udah alamiah sekali. Bagaimana lagi cara mensyukurinya? Utamanya di saat bulan puasa Ramadan ini. Ya, cara mensyukuri yang paling baik adalah dengan cara kita memuliakan Gusti Allah. Bagaimana cara memuliakan Gusti Allah? Memuliakan semua makhluknya. Oke. Menghormati, respect to others dan lain sebagainya, itu kuncinya. Ketika kita respect, ketika kita memuliakan orang lain, maka sebenarnya sejatinya kita ini sedang memuliakan diri kita sendiri Iya. dan memuliakan Allah SWT. Seperti itu ya. Oke, baik. Tapi itu kan ranahnya, konteksnya bukan hanya kiai, bukan hanya mereka yang disebut santri, sebetulnya begitu ya. Iya. Tapi kalau sebagai santri tulen banget, ini boleh tanya nggak Gus, kalau sebenarnya bagaimana ya menjadi santri yang baik itu Gus? Dan bagaimana caranya supaya santri ini bisa melintasi berbagai zaman, tantangan-tantangannya, utamanya era milenial ini? Ya, santri ini kan hanya sebutan bagi orang yang memiliki keyakinan bahwa cara menuntut ilmunya itu dengan cara dua hal. Satu, melalui transfer of knowledge secara common seperti biasa. Yang kedua, transfer of knowledge-nya melalui hubungan ruh antara kiai dan santri. Itu yang membedakan antara siswa dan santri. Ketika dia masih percaya bahwa ada hubungan ruh antara si pemberi ilmu dan penerima ilmu, maka itu adalah santri menurut saya. Dan ketika dia masih bisa menjaga akhlakul karimah, bisa menjaga karakternya, bisa menjaga pribadinya, maka itu adalah santri. Dan santri itu tidak ada sebenarnya kata mantan santri, tidak ada. Tidak ada ya. Tidak ada. Ketika dia sudah nyantri, maka diharapkan melekat dalam dirinya sampai seumur hidup menjadi karakter-karakter santri yang tawadu, yang tasamuh, ya begitu. Oke, jadi nggak ada mantan santri. Setelah nyantri, seterusnya. Ya. Ibaratnya responsibility-nya dan segala tingkah lakunya itulah cerminan dari santri. Ya. Oke, tapi saat ini kalau Gusan lihat, apakah ada keprihatinan kah atau justru kebanggaan kah istilahnya di kalangan-kalangan santri, Gus? Ya, menurut saya sih bukan keprihatinan dan juga bukan tetapi kita ini kan sedang mendapatkan manfaat yang banyak dengan pemerintahan sekarang. Misalnya kan kita melihat banyak santri-santri yang bisa menjadi sesuatu di dalam pemerintahan ini. Dan ini kan jauh berbeda pada 20 tahun yang lalu. Bahkan ada hari santri sekarang ya. Bahkan ada hari santri. Dan itu menurut saya bagi saya itu kita tidak bangga untuk jadi santri, tapi justru malah itu beban. Kalau pemerintah sudah menganggap santri menjadi part of agent of change, maka kita harus menunjukkan tantangan pemerintah tersebut. Kita nggak beri demen-demen gitu kan, menjadi santri gitu. Oke, baik. Berarti sekarang kalau tadi saya sebutkan banyak sekali kapasitasnya, yang paling porsi terbesar menghiasi hari-hari kesibukan Gus Hans yang mana ini? Syuting televisi kah atau justru yang lain? Ya, kalau tadi sih beberapa syuting dan di kampus ya, karena saya kan di Wakil Rektor Univ di Jombang, sehingga mau nggak mau ya tetap berinteraksi dengan kampus. Jadi kalau misalnya di kampus saya ngurus semesteran, kalau di TV kita ngurus transmitteran. Oh, gitu ya. Waduh, ternyata ini sangat enjoy di depan televisi. Baik. Tapi kira-kira fansnya banyak nggak di Gus Hans? Banyak nggak yang kemudian wah minta foto bareng nih? Di sini sebentar saya tunggu nih, ada publik dari ketua yang lain ada nggak? Ya, saya belum berpikir seperti itu, tapi natural saja ya. Kalau ya wajar saja lah kalau misalnya di situ nanti pas ada syuting nggak apa-apa, agak seperti itu. Yang penting itu kan kita tidak limbung ketika dipuji dan tidak tumbang ketika kita dicaci. Oke. Itu menjadi prinsip kita.
Iya. Ini memang di tengah-tengah pembeli kedai Ketanpunel. Kalau ini bulan suci Ramadan, ramainya kita kedatangan pembelinya gitu Gusan. Usai tarawih gitu, usai tarawih seperti ini gitu. Kalau siang, wah ya nggak ada. Ibaratnya begitu. Jadi kita sangat bersyukur sekali, berterima kasih Gusan mampir di sini. Makanya ini sedikit agak ramai ya Gusan. Iya. Saya senang. Makanya tadi saya katakan di awal, saya terima kasih kepada pengelola dari Ketanpunel ini, Mas Wahyu dan Bu Wahyu. Nah, yang telah menawarkan kepada publik Surabaya yang metropolitan ini sesuatu yang enjoy dan nyaman dan hobi bagi kita semuanya dengan situasi yang seperti ini. Jadi kalau masyarakat Surabaya misalnya kita datang ke berbagai negara ASEAN gitu kan, mall paling besar di ASEAN ya Surabaya. Oh gitu. Nomor 1 Pakuwon, nomor 2 DP, yang berikutnya Jakarta, berikutnya ketiga di Malaysia dan sebagainya. Artinya metropolitan dan metropolisnya kita itu sudah harus kita banggakan. Kita nggak boleh minder dengan negara-negara atau bangsa-bangsa yang lain gitu loh. Nah, tetapi juga kita nggak boleh lupa diri tentang itu semuanya. Nah, maka kita butuh suasana yang khas seperti ini. Suasana yang sederhana dan membumi begitu ya. Ya, ini sebagai salah satu bentuk penawar kerinduan akan kampung halaman. Jadi kalau ada warga Surabaya yang rindu nggak bisa mudik, rindu kampung halaman, sejenak aja bisa menikmati sedikit suasana desa di sini. Baik kalau gitu, Gusan berarti apa ya kira-kira yang menjadi concern Gusan saat ini? Kan kemarin juga kita dengar ya di dunia politik kemarin sempat kita dengar mau maju pilwali yang beberapa waktu yang lalu. Tapi yang concern terbesarnya apa saat ini Gus Hans? Yang sedang menjadi perhatian Gus Hans sungguh-sungguh? Apa yang nggak sungguh-sungguh, apa yang sungguh-sungguh ini ya? Jadi saya tetap menikmati dunia akademis dan juga menikmati dunia pertelevisian, dan saya juga tetap konsisten dengan diri saya sendiri, yaitu orang yang tidak mau menjadi orang yang tidak memiliki karakter dan juga kepribadian, dan harus berani mengatakan benar walaupun pahit. Jadi kul khaira aw yasmut itu bukan berarti kita tidak boleh mengatakan sesuatu yang tidak baik tapi pahit, tapi kita ingin menunjukkan kepada kul haqqu wa la qanamurun. Jadi katakanlah sesuatu yang hak walau itu menyakitkan, gitu kan. Nah, enaknya saya ini bukan apa-apa ya, hadis ini. Enaknya saya kan hidup saya tidak terbebani dan juga bergantung kepada orang lain, sehingga saya memiliki kebebasan untuk menyampaikan tentang apa yang saya pikirkan. Ini salah, ini benar. Nah, itu menurut saya yang paling saya nikmati sekarang. Jadi kalau mbaknya nanya apa yang sekarang ini saya sedang menjadi diri saya sendiri yang tetap menjaga karakter saya untuk tetap bisa mengatakan yang benar-benar dan salah-salah. Apakah itu tantangan? Apakah itu challenging banget untuk bisa tetap mengatakan yang benar itu benar di saat ini? Oh iya. Di lingkungan Gus Hans. Di lingkungan apalagi dengan politik kan, ya kan? Karena orang kan takut dengan beban politik dan sebagainya, dengan ini karena ada balas jasa dan sebagainya. Dan saya alhamdulillah masih bisa mempertahankan tidak sampai ke sana. Oke, apa kira-kira resiko terbesarnya ketika mengatakan yang benar itu benar meskipun menyakitkan? Yang pernah Gus Hans alami? Ya paling kan penutupan akses dan sebagainya. Tapi alhamdulillah saya kan multi akses, artinya kan nek ngene ya iso ngene, nek ngono ya iso ngono, ini kan jadi gampang. Artinya itu yang membuat saya tidak ada beban untuk mengatakan apa yang harus saya katakan. Oke, baik. Tapi lebih enjoy. Tadi kalau enjoynya kan enjoy di televisi. Tapi ketika kemudian hari-hari juga banyak di akademisi, di kampus begitu ya. Gus Hans, apa yang kira-kira dititipkan atau diajarkan kepada para mahasiswanya, kepada siswanya, kepada anak didiknya? Apa yang paling dititipkan? Ya, saya itu tidak pernah kasih ujian anak-anak mahasiswa saya, tetapi saya memberikan dia tugas selalu wajib mereka memiliki personal blog. Oh, menulis
personal blog ya menulis apa saja. Tadi tugas yang saya berikan adalah tugas menulis di blog. Karena pikiran saya, siapa yang menguasai teknologi, siapa yang menguasai IT di dunia sekarang ini, maka dia akan menguasai dunia ini. Maka banyak sekali manfaat yang didapatkan ketika kita bisa menguasai dunia IT. Nah, mereka mahasiswa saya wajib untuk melek IT. Wajib untuk melek IT. Ya. Tapi kan gini, di satu sisi itu banyak juga sekarang parenting atau orang-orang tua yang mengatakan anaknya tolong jangan dekat-dekat gadget, anaknya tolong jangan terlalu banyak bersentuhan dengan ini sepanjang waktu begitu. Antara melek IT dengan pembatasan akses ke IT, nah itu kira-kira gimana ya menjembataninya gitu? Melek IT itu artinya bijak dalam penggunaan IT. Ya memang semua pasti ada residu kan ya. Kalau itu kan residu. Iya. Dan setiap porsi, setiap kebijakan, setiap keputusan pasti ada residu. Dan kalau misalnya kita melakukan sesuatu atau membuat keputusan, pasti ada yang side effect-nya. Nah, tergantung bagaimana kita mengoptimalkan dari apa yang kita ajarkan sehingga dia tidak sempat untuk melakukan side effect tersebut gitu, apalagi black effect kan ya, black effect. Nah, ini maka sibukkan mereka dengan beban-beban tugas dan sebagainya sehingga dia tidak konsen ke hal-hal yang seperti itu. Nah, satu lagi, teknologi itu nggak boleh dihindari. Teknologi itu sunatullah. Karena kemajuan zaman itu adalah sebuah sunatullah yang harus kita lakukan, yang harus kita hadapi. Bagi mereka yang menjauhi sunatullah tersebut, bisa menjauhi perkembangan teknologi, maka sebenarnya dia ingkar terhadap sunatullah. Oh begitu. Ya, maka yang harus kita lakukan adalah menyiapkan mental dan karakter mereka agar kesesuaian kemajuan IT itu terimbangi dengan kesiapan mental. Nah, ketidaksesuaian mental dan IT itu disebabkan oleh bisa menimbulkan banyak sekali berita hoax dan sebagainya. Itu kan ketidaksesuaian, ketidaklinearan antara kecepatan teknologi dengan kesiapan mental. Ya. Jadi seperti yang dikatakan oleh almarhum B.J. Habibie ya, intak begitu ya, intak dan juga ini teknologi begitu, keimanan, ketakwaan serta teknologi semuanya kalau misalkan sering sejalan, insya Allah kemaslahatannya bisa dirasakan dengan lebih besar begitu ya. Sekarang kan kalau misalnya nggak seperti ini, apa kepikiran misalnya teman-teman dari Ketan Funnel ini membuat blog seperti ini, membuat channel seperti ini kan artinya, nah kayak gini ini adalah ide kreatif yang bisa memanfaatkan teknologi yang ada. Manfaatkan dengan seperti ini. Ini karena pembeli kedai Ketan Funnel itu aneka ragam yang hadir di sini, Gus. Jadi seperti Gus Hans misalkan, kalau kami tidak kemudian bagikan atau kabarkan ke pembeli kedai Ketan Funnel yang lain tuh eman-eman gitu, Gus. Kalau nggak diajak ngobrol atau nggak digali sesuatu, eman-eman. Jadi itu awal mula kami ingin mengajak berbincang siapa yang datang ke sini seperti itu. Tapi sambil keganggu jadinya sebetulnya menikmati ketannya. Jadi nanti ini bisa jadi orang nggak akan ke Surabaya kalau belum mampir ke sini. Oh gitu ya. Amin. Mudah-mudahan besar. Oke, baik. Ini kebanyakan ini tadi berarti berbuka puasanya setiap hari kebanyakan bersama keluarga atau bersama kolega? Nah, ya ini. Jadi kita ngomong dengan kolega ya sebenarnya kita nggak boleh buka bersama kan? Iya. Ya memang ya sedikit lah yang penting terbatas pesertanya. Iya betul, social distancing dan prokes ya seperti di sini kita masih silang-silang, kita masih harus jaga jarak dan segala macam. Saya masker karena sudah mau menikmati. Iya betul. Sambil nikmati monggo. Bu Sans memang ini penyuka ketan kah atau ya hanya sekedar incip-incip atau bagaimana? Jujur ya, saya sudah hampir 4 tahun tidak makan nasi. 4 tahun tidak makan nasi? Kenapa, Gus Hans? Ada sesuatu kah? Ceritanya begini, awal-awal itu kan saya suka syuting ke berbagai negara, susah cari nasi. Oh. Ya kan? Dan yang membuat repot kan tim kreatifnya, yang asisten saya ini kan harus mencarikan ini. Ya akhirnya daripada begitu saya rubah pola makan saya gitu. Karena dulu sempat pada saat di Xi'an sekitar 1000 km dari Beijing, kalau naik kereta cepat mungkin 4 jam. Di
kecepatan 1000 km per jam. Oh. Nah itu di situ banyak komunitas Muslim dan juga ada masjid yang berusia 700 tahun. Masya Allah. Nah bukan di Guangzhou ya, tapi di Xi'an. Di situ pada suatu saat saya nyari nasi, muter-muter nggak dapat nemu, nggak taunya ada yang jual chicken rice, berarti kan nasi ayam nih. Ya, saya ke sana masuk, saya pesan chicken rice. Lama sekali, tak tahu ngapain, nggak tahu. Satu, ternyata dia masih mususi beras. Masya Allah. Karena orang di sana kan jarang yang makan nasi, Oh, ya, gitu. mie sama roti. Jadi kalau ada orang mau beli apa namanya nasi ya harus mususi dulu. Berarti dimasakkan dari awal. Dari awal, Ya dari Allah, awal seperti itu. gini-gini, terus habis itu ayamnya dipotong-potong, gini-gini. Wah, berapa lama tuh berarti? 1 Ya, jam lebih, 2 jam? 1 jam lebih. Nah, kan ganggu jadwal syuting. Iya. Nah, kalau seperti itu wah ini ya sudah saya nggak makan nasi. Nggak makan nasi. Keterusan sampai sekarang. Wah, diganti apa berarti? Apa aja sih yang penting ngurangi nasi dan ngurangi karbohidrat. Oh gitu. Tapi ini karena spesial jadi akhirnya saya makan Wah, terima kasih. Pecah telur. Nasi ketan. 4 tahun ketemu nasinya ketan punel. Ya. Jadi kalau saya ditanya sama orang-orang, saya nggak makan ketan, makan duriannya. Kecampur ketan. Ketannya ini sih kalau bahasa Jawa kekatutan aja gitu. Aja katutan aja. Iya. Baik Gusans, itu tadi terima kasih banyak deh pokoknya. Kami tuh bersyukur banget bisa dapat kesempatan ketemu malam ini. Gitu, Masya Allah, habis tarawih. Setelah ini ada agenda kemana lagi Gusans? Dan saya khususkan ke sini memang. Wah, terima kasih. Ini namanya rezeki. Hanya Allah ini yang mengatur semua ini. Baik. Gusans, ini sebelum kita akhiri mungkin ada yang mau disampaikan nih untuk pembeli kedekatan kunal yang lain. Ya, saya menyampaikan aja jadi warga Surabaya atau yang non Surabaya yang datang ke Surabaya rasanya belum lengkap kalau misalnya belum mampir di Ketan Punel ini. Kan di depannya itu ada Taman Bungkul, ya kan? Taman Bungkul ini konon ceritanya apa namanya yang terbaik di berbagai negara kan. Oh, gitu. Tinggal nyebrang aja udah dapat Taman Bungkul. Ikon Surabaya. Ikon Surabaya, pasti yang menjadi bagian dari ikon Surabaya. Nah, tetap apa namanya kalau hanya datang ke mall-mall aja, terlalu mainstream gitu. Terlalu mainstream, iya. Mudah-mudahan berkenan kalau begitu. Ini kan bersarung, karena kita selama bulan puasa, selama Ya. Ramadan kita itu lagi tasyakuran, artinya karena tahun lalu kami itu 3 bulan nggak bisa buka karena pemberlakuan Oh, iya. PSBB Gusans. Iya. Tahun ini alhamdulillah meskipun puasa kita bisa melayani pembeli sebagai tasyakuran dari kami. Barang siapa yang bersarung kita kasih ketan punel gratis Wah, 1 porsi. wah, jadi gratis dibanding saya, ya? Gratis. Minumnya bayar Gusans. Gitu ceritanya. Nah, ini terakhir saya nyampaikan, ojo ngaku konco kental nek gak tau ning Ketan Punel. Wah. Ya. Matur sembah nuwun. Ya. Terima kasih banyak kalau begitu. Ya. Silakan dinikmati Oke. kembali. Itu tadi ngobrol-ngobrol dengan Gusans. Menarik sekali ya. Jangan lupa disaksikan ya, Gusans juga memandu acara di Metro TV. Namanya apa Gusans? Metro TV kalau saya pandu namanya Samudra Syiar. Samudra Syiar. Kalau saya menjadi pengisi acaranya di Hasanah Islam kalau nggak salah. Hasanah Islam. Iya, kayaknya saya Islam. Iya, Hasanah Islam. Iya, banyak acara soalnya banyak program. Jadi silakan dipantengin aja karena insya Allah bermanfaat semua yang disampaikan materi dan kontennya begitu. Terima kasih banyak, masih kami tunggu loh di Kedai Ketan Punel karena Kedai Ketan Punel ini tutup jam 10 malam selama bulan puasa Ramadan. Silakan habis tarawih, Iya. silakan mampir sejenak kemari, kami tunggu, kami nantikan.